Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat sekalian, alumni SMP 2 yang semoga saat ini beserta dengan keluarga selalu mendapatkan limpahan kasih sayang Allah, limpahan rezeki yang besar, rezeki yang luas, rezeki yang bersifat materi, non-materi, atau apapun bentuknya, selalu kita manfaatkan menjadi jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, perkenalkan saya Beni Kuswardana, SMP 2 di kelas 1, saya kelas 15, kelas 25, dan kelas 3-nya kelas 311. Beberapa waktu yang lalu mendapatkan kabar dari Mira untuk berbagi dari beberapa hal. Insya Allah saat ini saya mencoba untuk menyampaikan berbagi kehidupan yang mungkin selama ini juga sahabat-sahabat sekalian sudah dan memang sedang mengalaminya. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini pula di bulan Ramadan ini pula, di waktu kesempatan yang paling besar adalah selalu kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal, segala aktivitas diharapkan menjadi salah satu modal kita untuk menjadi taat kita kepada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai manusia pasti dan telah terjadi yang namanya ujian, baik itu ujian dalam hal kelapangan ataupun ujian dalam hal kesempitan. Ketika kita mendapatkan ujian kesempitan, maka pertama-tama sekali kita akan melakukan proses pertolongan dari diri sendiri. Kita mencoba untuk menggunakan daya upaya kita, tenaga kita, pikiran kita untuk menyelamatkan dari ujian tersebut. Contohnya, kita akan menggunakan daya pikir kita, daya otak kita untuk memikirkan, untuk mencari solusi terhadap ujian tersebut. Dan juga kita akan menggunakan daya upaya fisik kita untuk melakukan satu proses mencari solusi. Namun, ketika hasil usaha dari diri sendiri saja tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan jawaban, maka langkah berikutnya kita akan mendapatkan atau kita akan mencari seseorang, menemukan orang ataupun mungkin juga orang yang memiliki jabatan, orang yang kaya, orang yang memiliki kemampuan agar dia dapat menolong kita. Kita akan mencari untuk mencoba bagaimana dia bisa menolong kita dari kemampuan yang dia miliki. Namun, saat itu pula Allah belum memberikan solusi agar orang tersebut mau menolong kita. Lalu, setelah itu kita akan mendapatkan satu cara lagi, ya mungkin kita akan lebih banyak memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Maka saat itu kita akan berusaha untuk dekat ke Allah. Kita berusaha untuk menjalankan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Kita akan berusaha beramal soleh, kita akan berusaha beribadah, kita akan berusaha menjalankan syariat-syariat yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan amalan-amalan pun kita akan lakukan untuk mencapai solusi terhadap permasalahan kita. Namun ternyata Allah pun belum memberikan solusi. Karena
kita sudah mendapatkan banyak cobaan. Nah, ketika hal pertama sudah kita lakukan berdasarkan daya upaya kita tidak selesai, kita tidak ada solusi, kemudian kita mencari rekan ataupun saudara ataupun orang tua ataupun orang lain, namun kita juga tidak mendapatkan solusi. Yang ketiga, kita pun mencari satu amalan, satu ibadah untuk bisa dekat ke Allah, untuk bisa minta ke Allah agar mencari atau mendapatkan atau memutuskan solusi, namun saat itu pun kita belum dapat. Lalu akhirnya kita pasrah. Kita pasrah kepada Allah apapun yang terjadi. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Apakah itu persoalan kita, apakah itu solusinya. Tiada sesuatu yang kita inginkan dari permasalahan tersebut. Mau bagaimana solusi yang akan dijalankan ataupun yang ditetapkan oleh Allah, kita sudah tidak tahu lagi. Kita hanya menerima pasrah total kepada Allah. Ibadah yang kita lakukan, ibadah hanya karena Allah. Ibadah, ketaatan, amalan yang kita lakukan bukan lagi agar Allah untuk memberikan solusi kepada kita. Tapi ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah, kita jalankan semata-mata hanya karena Allah. Saat itulah gitu ya, ketika kita sudah mendapatkan situasi rohani yang pasrah total, pasrah 100%, pasrah 1000%, alhamdulillah gitu ya. Tidak ada lagi daya upaya yang bisa kita lakukan selain pertolongan Allah. Tampaknya Allah sedang menguji kita agar dekat ke Allah itu, agar bisa berjalan menuju Allah itu dengan ujian kita, dengan persoalan kita, dengan penderitaan kita. Semakin lama kita menderita, semakin kita mendapatkan permasalahan, disitulah jalan bagi Allah agar kita pasrah kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat sekalian, pada saat itulah ketika kepasrahan kita, hati kita hanya menuju kepada Allah, Allah semakin ridho kepada kita. Maka solusi yang akan Allah lakukan adalah sedikit demi sedikit segala persoalan, segala masalah akan menjadi jalan keluarnya. Dan jalan keluar yang ada pun tidak akan disangka-sangka oleh kita. Sahabat-sahabat sekalian, permasalahan yang kita hadapi nanti ataupun yang sudah, itu akan terjadi begitu saja. Itu dikarenakan memang sudah takdir Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Dan Allah pula lah yang memberikan solusinya. Dan saat ini, sahabat-sahabat sekalian, di saat Ramadan ini, di saat bulan puasa ini, gitu ya, apa yang kita lakukan, sekiranya kita mendapatkan masalah, mudah-mudahan itu adalah jalan kita untuk dekat ke Allah, jalan kita untuk bisa pasrah kepada Allah. Baik, mungkin itu saja satu sharing berbagi kita sesama alumni SMP 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian ini. Insya Allah dalam waktu beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Semoga keluarga kita terutama, semoga orang tua kita yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, kita doakan agar kita mendapatkan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.